Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan pada pagi hari ini dan membalasnya dengan pahala nanti di akhirat dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih dalam pembahasan muqaddimah dari kitab Matan Abi Syuja'. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Sa'alani was takon ing ingsun utawa was njaluk ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca, hafizah muga-muga jaga ing hum ing al asdiqa sapa Allahu Gusti Allah taala, an a'mala ing yen to gawe sapa ingsun mukhtasaran ing kitab ringkesan, ing kitab mukhtasar fil fiqhi ing dalam fiqih ala madhhabil imam Syafi'i ing atase madhab Imam Syafi'i.
rahmatullahi ta'ala alaih utawi rahmati Allah ta'ala iku alaihi muga tetep ing atase al-Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan ridone Allah fi ghayatil ikhtisari ing dalem katok-katoke ringkesan wa nihayatil ijazi lan ya katok-katoke ringkes kang ringkes liyaqruba supaya parek alal muta'allimi ing atase wong kang belajar apa darsuhu mempelajari mukhtasar wa yashula lan supaya gampang alal mubtadi ing atase wong kang baru belajar utawa ing atase wong kang awal ing dalem belajar apa hifdzuhu ngapal mukhtasar wa an uktsira lan yanto ngekehaken sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taqsimati saking pira-pira bagian wa hasril khisali lan batasi pira-pira sifat pira-pira perkarane fa ajabtuhu mongko jawab sapa ingsun ing ba'dul asdiqa ila dzalika maring mangkono-mangkono gawe mukhtasar taliban krana nuprih jaluk lis atau nuprih lis sawabi maring ganjaran rahiban halih wong kang ngarep-ngarep ilallahi maring Allah Ta'ala fit taufiqi ing dalam taufiq lis sawabi maring kang bener innahu sak temene Gusti Allah alama ing atase barang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun kuasa sapa Allah wa bi ibadihi lan iku kelawan pira-pira hambane Allah latifun utawi Allah iku latif khabirun tur kang ngawruhi. Latifun itu berbuat kebaikan atau kepada hamba-hambanya. Khabirun tur kang ngawruhi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini masih muqaddimah cerita tentang asal usul ditulisnya kitab ini. Jadi asal usulnya ini ditulis oleh beliau karena permintaan seorang teman. Jadi ada teman-teman beliau. Berarti kitab ini dikarang atau ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja ketika beliau itu masih muda. Jadi beliau masih muda, belum ketika beliau menjadi seorang qadhi. Beliau kan kemudian menjadi seorang qadhi di Mesir. Yang kemarin kita katakan kalau sudah menjadi qadhi ini bukan biasa dari sisi keilmuannya pada masa lalu, tetapi sudah mencapai tingkat tinggi dalam keilmuan, luas ilmunya. Kitab Mukhtasar Abi Syuja ini dikarang ketika beliau masih muda dan diminta oleh kawan-kawan beliau agar tolong dituliskan kami dituliskan kitab ringkasan, kitab yang sederhana, kitab ringkas dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi itu asal usulnya. Nah, jadi permintaan dari siapa? Dari teman-teman beliau untuk dibuatkan sebuah kitab ringkas dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, akhirnya apa? Dikabulkan oleh beliau. Apa yang diminta oleh teman-teman beliau itu kemudian dikabulkan dan dibuatlah kitab ringkasan dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi meskipun kitab ini dikarang ketika masih muda, beliau masih muda,
belum menjadi seorang ulama besar, bahkan belum menjadi seorang al-qadhi di Mesir, tetapi terbukti kitab ini apa? Kitab yang mubarak. Kitab ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Karena sampai pada hari ini hampir-hampir nggak ada santri yang tidak kenal kitab Matan Abi Syuja. Sampai hari ini yang nggak tahu ya berarti nggak ngaji di pondok, nggak ngaji. Jadi kalau santri di pondok pesantren hampir-hampir nggak ada yang nggak tahu Matan Abi Syuja itu. Bahkan Matan Abi Syuja ini kemudian diberikan syarah, diberikan penjelasan. Ada Fathul Qorib. Fathul Qorib ini ya semua juga tahu tentang kitab ini. Dan itu penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja yang nama aslinya itu Matnul Ghayah wa Taqrib. Matnul Ghayah wa Taqrib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Keberkahan dari kitab Matan Abi Syuja ini. Nah, betul-betul pengarangnya Al-Qadhi Abi Syuja itu betul-betul mukhlis, sangat ikhlas di dalam dalam menulis kitab ini. Dan itu terbaca dalam muqaddimah beliau mengatakan, saya mengabulkan permintaan teman-teman saya untuk mengarang kitab mukhtasar dalam fikih Syafi'i. Beliau mengatakan taliban litsawab, untuk mencari pahala Allah. Itu tujuannya. Bukan semata-mata atau bukan untuk sekedar mencari ridho teman-temannya itu. Karena teman-temannya minta, ya biar ridho teman saya, maka saya buatkan. Enggak. Nah, memang asalnya diminta oleh teman-teman beliau. Tetapi ketika beliau mengarang kitab ini, beliau mengatakan taliban litsawab. Saya menulis kitab ini mengabulkan permintaan teman-teman ini adalah taliban litsawab, yaitu meminta mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah makna daripada ikhlas. Ikhlas itu kan maknanya apa? Ikhlas itu adalah beramal ketaatan karena Allah. Beramal ketaatan karena Allah, karena mencari ridha Allah, karena untuk mencari pahala Allah, karena untuk menjalankan kewajiban Allah, karena agar Allah memasukkannya ke dalam surganya, surga Allah. Ini yang disebut dengan ikhlas di dalam beramal. Nah, beliau mengatakan taliban litsawab, aku menulis kitab ini adalah untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun latar belakangnya diminta oleh kawan-kawan, tolong buatkan kami kitab ringkas dalam fikih mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian beliau menulisnya lillahi ta'ala taliban litsawab. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ini juga ibarah dari para ulama yang mengatakan bahwa dalam beramal soleh itu diniatkan mencari pahala Allah itu sesuatu yang boleh. Karena ada sebagian yang kemudian mempermasalahkan, mengatakan bahwa kalau berbuat baik itu jangan mencari pahala Allah, carilah ridho Allah. Nah, ini karena tidak paham orang semacam ini bahwa pahala Allah itu adalah perwujudan dari ridho Allah. Jadi nggak bisa dibedakan ridho Allah dan pahala Allah. Pahala itu diberikan oleh Allah kepada orang yang diridhoinya. Surga itu diberikan oleh Allah kepada orang yang diridhoinya. Kalau seseorang diberikan pahala oleh Allah, itu artinya dia diberi ridho oleh Allah. Nah, jangan dipisah-pisahkan.
Para ulama beliau biasa, Rasulullah sendiri beliau mengatakan apa? Nah, misalnya tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisaban itu apa? Talabal ajr, talabal thawab, untuk mencari pahala. Nah, jadi ada, ini menunjukkan itu tidak masalah ya, tidak masalah. Beliau sendiri Al-Qadhi Abu Syuja, beliau mengatakan fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar. Beliau sendiri yang mengatakan seperti itu, bahwa dan teman-teman beliau memang meminta agar beliau mengarang menulis kitab mukhtasar. Karena kita ketahui bahwa kitab-kitab para ulama dalam semua disiplin ilmu itu dikelompokkan menjadi 3. Ada kitab-kitab yang namanya apa? Mukhtasarat, yang ringkas, yang qalla kalamuhu wa kathura ma'nahu, qalilul alfat kathirul ma'ani. Sedikit kata-katanya tetapi luas maknanya, banyak maknanya. Itu namanya kitab mukhtasar, mukhtasarat. Jadi kata-katanya sedikit, kitabnya tipis, tetapi maknanya sangat luas. Itu namanya kitab mukhtasar. Dalam fikih ya seperti kitab yang sedang kita pelajari ini, Matan Abi Syuja. Dalam nahwu misalnya kitab Matan Al-Ajurumiyah, itu adalah apa? Kitab namanya mukhtasar. Dalam akidah misalnya ya kitab-kitab seperti yang sudah kita pelajari, Aqidatul Awam, itu termasuk kitab-kitab yang mukhtasar. Kitabnya kecil, tulisan-tulisannya itu singkat, tetapi maknanya luas. Jika diterangkan, jika dijelaskan, maka sangat panjang lebar. Jika diberikan syarah kitab ini, maka akan sangat luas. Nah, ini saja kitab yang sedang kita pegang ini, kita berikan penjelasan singkat, sangat singkat. Itu saja bab Toharoh yang sudah kita cetak, itu sudah sampai pada halaman 104. Itu baru apa? Baru bab Toharoh saja. Padahal di sini meliputi semua semua bab-bab di dalam fikih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ada kitab Mabsutat yang lebih luas dari kitab Mukhtasarat. Kemudian di atasnya lagi ada yang kitab Mutawwalat, kitab yang sangat panjang lebar berjilid-jilid, sangat rinci penjelasannya. Itu namanya kitab Al-Mutawwalat. Jadi dalam belajar ilmu agama kita ini juga harus apa? Harus tadrijian, harus secara step by step, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dari yang mulai dari kitab yang mukhtasar, kemudian baru kitab yang mabsutat, baru kemudian kitab yang mutawwalat. Itu belajarnya seperti itu. Jangan seseorang itu belajar itu loncat-loncat. Nah ini nanti bahaya. Kalau seseorang itu misalnya dia belajar fikih langsung pada kitab-kitab yang panjang lebar, yang berjilid-jilid, padahal dia Matan Abi Syuja belum khatam dan belum paham. Fathul Qarib dia belum paham. Kemudian dia sudah belajar kitab yang berjilid-jilid misalnya. Itu bagaimana? Itu membahayakan. Kenapa? Karena ada sebagian istilah-istilah
Itu yang harus dipahami ketika dipahami dalam kitab yang mukhtasarat untuk kemudian bisa memahami kitab berikutnya. Karena ini kan berseri. Kalau kemudian dia langsung naik, apalagi sampai yang mutawalat langsung belajar itu, maka dikhawatirkan terjadi kesalahan paham, salah-salah paham. Karena apa pondasinya, kaidah-kaidah besarnya, kaidah-kaidah umumnya dalam fikih itu belum dikuasai. Demikian juga dalam bidang akidah. Yang mukhtasarat ini kan biasanya apa? Berisi qawaid ammah, kaidah-kaidah umum yang harus dipegangi, sementara atasnya itu kan rinciannya. Jika qawaid ini, kaidah-kaidah umum dalam setiap disiplin ilmu itu tidak dikuasai, tidak dipahami, kemudian dia langsung kepada kitab yang lebih besar, maka dikhawatirkan terjadi salah paham. Nah, terjadi kesalahan-kesalahan paham yang itu bisa bisa membahayakan. Nah, karena itulah maka kita fokus dalam di sini, meskipun mungkin para hadirin juga pemirsa ada yang sudah khatam kitab yang lebih besar dari kitab yang kita pelajari, tetapi kita sengaja memulai dari kitab-kitab dasar, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, nanti mungkin dalam bidang akhlak, kita pelajari kitab dasar, nanti naik. Nah, kepada kitab yang lebih besar sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang benar, pemahaman yang maksimal, betul-betul kuat pemahaman kita dalam disiplin-disiplin ilmu yang kita pelajari. Ini juga dalam rangka untuk dalam rangka untuk mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu rabbani. Para ulama menjelaskan al-alimur rabbani huwa alladhi yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Al-alim ar-rabbani itu adalah orang yang mendidik masyarakat, yang mengajari masyarakat mulai dari ilmu yang terkecil menuju ilmu yang terbesar. Jadi dia seorang guru yang rabbani itu, dia mengajar masyarakat, diajari ilmu mulai dari ilmu yang kecil, dituntun belajar dari ilmu yang paling dasar menuju ilmu yang panjang lebar luas, seperti itu. Itu namanya al-alim ar-rabbani. Nah, kita berharap bisa seperti itu. Artinya kita pelan-pelan belajar dari dasar, tetapi nanti dengan keistiqomahan maka kita akan sampai pada kitab-kitab yang lebih besar dari yang sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kitab ini adalah kitab mukhtasar dan patut untuk kita hafalkan. Insya Allah nanti mulai hari Senin kita akan sebelum kita pengajian kita akan baca matannya, matan dari mulai dari bab toharoh kita baca. Tujuannya apa? Agar kita hafal. Dengan membacanya berkali-kali maka kita akan hafal dan mudah kita menghafalnya. Dengan begitu maka kita akan memiliki kekuatan dalam pemahaman. Karena kunci dalam menguasai sebuah disiplin ilmu salah satunya adalah dengan menghafal matan-matannya. Man hafizul mutun nalal funun. Barang siapa yang menghafal matan dalam sebuah disiplin ilmu, maka dia akan menguasai ilmu itu. Kita ingin menjadi orang yang menguasai fikih. Bagaimana caranya? Kita hafalkan matan Nabi Suja. Hafalkan matan Nabi Suja, insya Allah kita akan bisa
menguasai ilmu fikih. Atau kalau kita bisa menghafal misalnya kitab Mukhtasar Sulamit Taufik bab akidah, karya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala, kita hafalkan bagian fikih itu juga seperti kitab ini. Dari sisi apa? Bahwa keduanya sama-sama kitab mukhtasar, yang itu akan menguatkan pemahaman kita dalam memahami kitab-kitab berikutnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Karena kitab Mukhtasar ini kitab yang mudah untuk dihafal dan cocok untuk para pemula. Beliau sendiri Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuhu. Jadi mudah, ini karakteristiknya. Kitab Mukhtasar itu mudah dihafal, disenangi oleh para pemula, senang kalau mempelajari kitab yang Mukhtasar, tidak ruwet bagi orang yang masih awal. Kalau awal sudah, kalau begini ada tafsir, rincian, sudah mumet duluan. Karena apa? Masih mubtadi, masih awal. Tapi bagi pemula seperti kita, kitab yang sederhana itu memudahkan kita dalam memahaminya, memudahkan dalam menghafalnya. Inilah karakter dari sifat mukhtasar. Karena itu jangan lupa dalam belajar ilmu apapun, mulai dari kitab mukhtasar, mulai dari tahapan yang paling dasar. Demikian juga kita dalam mengajar orang lain, awali dari kitab mukhtasar. Jangan kemudian karena karena gengsi, saya ini sudah mondok 10 tahun, masa di kampung saya ngajar matan Abi Syuja misalnya, mestinya saya ngajar kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi, Al-Muhadzab misalnya, itu mestinya. Nanti kalau saya mengajar kitab matan Abi Syuja, kelihatan bodoh nanti saya misalnya. Itu namanya megengsi, itu namanya sombong. Sebagian orang seperti itu harus dihilangkan. Kalau kita ingin menjadi Rabbani, itu harus dihilangkan. Mengajar itu harus melihat kepada yang diajar siapa, bukan melihat siapa dirinya. Kalau dia melihat siapa dirinya dan apa yang sudah dia pelajari dan seberapa banyak yang dia pelajari, maka pulang-pulang dari pondok langsung kitab besar yang diajarkan biar terlihat menjadi kiai besar. Jadi kiai besar dilihat dari kitabnya. Kalau yang diajarkan itu kitabnya besar, berarti dia kiai besar. Kalau yang diajar kitab tipis, berarti kiai kecil. Nah, itu sebenarnya apa? Itu anggapan yang tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Justru tadi sudah kita sampaikan, Al-Quran itu memerintahkan kita wakunu rabbaniyin. Kita diperintahkan agar kita itu menjadi Rabbani. Rabbani itu mendidik masyarakat mulai dari ilmu dasar yang kecil-kecil dulu. Sabar kalau mau menjadi kiai besar dengan pengertian mengajarkan kitab yang besar, meskipun ini anggapan yang keliru. Sabar, nanti kan datang waktunya, jika Allah memberikan umur yang panjang, datang waktunya kita membaca kitab yang besar. Untuk sekarang kita mulai dari kitab yang kecil, kitab mukhtasar. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga terjadi kemudian hal-hal yang menghilangkan pemahaman yang kuat karena tata cara belajar yang tidak tepat. Para ulama sendiri sudah memilah, ada mukhtasarat dari mabsutat, mutawwalat. Tujuannya kita biar mengikuti tingkatan-tingkatan tersebut. Dia malah kemudian loncat-loncat di dalam belajar ilmu agama.
Yang mukhtasar belum paham sudah pindah ke yang mabsutot, belum paham sudah pindah ke mutawwalat. Ini bukan sekedar khatam, tetapi paham. Paham. Kalau misalnya kitab mukhtasar matan Abi Suja belum paham, ulangi lagi. Kok belum paham? Ulangi lagi. Minimal sebuah kitab itu dibaca 3 kali minimal. Atau bisa lebih 10 kali, 15 kali kalau perlu satu kitab, agar memiliki pemahaman yang betul-betul kuat, yang itu menjadi landasan kita di dalam memahami kitab-kitab berikutnya. Nah, ini apa? Ini metode di dalam belajar yang harus kita perhatikan. Kuasai kitab mukhtasar, maka kita akan mudah menguasai kitab-kitab berikutnya yang lebih tinggi. Hadirin rahimakumullah, kitab yang sedang kita baca ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah kitab mukhtasar dalam disiplin ilmu fikih yang menganut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Fikih itu secara bahasa artinya apa? Paham. Secara bahasa artinya paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Dari kata faqiha kemudian diikutkan wazan fa'ala menjadi faqqaha yufaqqihu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqqihhu fiddin, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya ilmu agama. Jadi fikih itu secara bahasa faqiha yafqahu, itu artinya adalah paham. Seperti misalnya dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ada kata-kata yafqahuna haditha. Famali, maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. La yafqahuna haditha, tidak memahami pembicaraan. Jadi itu definisi fikih secara bahasa, dalam bahasa Arab. Ketika dikatakan huwa la yafqahu, artinya dia tidak la yafham, dia tidak faham. Sedangkan secara istilah itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syarat yang berhubungan dengan apa? Dengan perbuatan mukallaf. Dengan perbuatan orang mukallaf, af'al al-mukallifin, yang diambil dari sumber-sumbernya, dari dalil-dalilnya yang bersifat at-tafsiliyah, minal adillati at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci berupa Al-Quran, hadis, serta yang bercabang dari Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Itu yang disebut dengan fikih. Jadi mengetahui, fikih itu apa? Mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Kalau kita menyebut fikih, berarti itu adalah hukum, tentang hukum. Bukan tentang sesuatu yang wajib diyakini dalam hati, tetapi berbicara tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang hukum itu diambil dari dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah yang disebut apa? Disebut dengan fikih. Nah, kitab ini bicara tentang itu. Nanti akan bicara tentang toharah, wudu, mandi, tayammum, bicara tentang sholat, bicara tentang puasa, terkait dengan ahkam, hukum-hukum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang definisi fikih. Kemudian dikatakan oleh mu'allif bahwa fikihnya itu ala madhabil Imam Syafi'i.
Fikih yang akan kita baca ini mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kita mengenal sekarang itu ada 4 mazhab. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU itu juga secara jelas dalam ADART menetapkan bahwa kita ini dalam fikih mengikuti salah satu dari mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Mazhab Maliki didirikan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Mazhab Asy-Syafi'i oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Hambali oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab ini yang kita pegangi, kita anut dalam fikih. Kalau dalam akidah kita mengikuti 2 imam, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam akhlak tasawuf kita mengikuti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Artinya rumusan mereka yang kita ikuti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bermadhab. Bermadhab itu secara sederhana dalam memahami Al-Quran dan hadis itu mengikuti pemahaman para ulama mujtahid. Kalau sumber ajaran kita ya sama dengan yang lain, Al-Quran dan hadis. Semua orang Islam sumber ajaran kita Al-Quran dan hadis. Tetapi karena kita ini sadar diri, kita ini nggak bisa memahami Al-Quran sendiri, nggak bisa memahami hadis sendiri. Bagaimana kita memahaminya? Sementara bahasa Arab saja belum menguasai, nahwu sharaf belum tahu, tahunya cuma sedikit-sedikit, padahal bahasa Arab itu luas. Mufradat saja itu bukan hanya 10.000 atau 1 juta mufradat kosakata, lebih dari itu. Bahkan dalam bahasa Arab kita ketahui 1 kata saja maknanya bisa 2, bisa 10, bisa 15, bisa 50, 1 kata saja. Padahal kita masih belajarnya apa? Masih belajarnya roksun sirah. Jadi roksun artinya kepala, itu saja yang kita tahu, padahal bisa jadi memiliki makna yang lain. Ketika kita membaca ainun, masih kita tahunya artinya mata. Apa artinya ainun? Mata. Tapi dalam bahasa Arab apakah ainun itu artinya mata? Bisa mata, bisa mata-mata, bisa sumber mata. Apa namanya sumber mata air? Sumber air bisa. Bisa ainun itu bisa berarti jasus, mata-mata. Ainun itu bisa berarti mambaul ma, sumber mata air. Itu bahasa Arabnya ainun juga. Ainun itu juga bisa berarti benda. Jadi bahasa Arab itu begitu, 1 kata itu maknanya bisa banyak, bisa lebih dari 1, bisa sampai 5, bisa sampai 10. Sementara kita hafalan mufradatnya masih ainun, mata, yadun, tangan, masih begitu. Gimana kita mau memahami Al-Quran kalau masih seperti itu? Ya, kita paham, kita nggak bisa, belum bisa, karena alatnya belum lengkap. Itu masih bahasa Arabnya, belum asbabun nuzul dari ayat, asbabul wurud dari hadis, belum lagi nahwu, sharaf, balaghah, belum lagi usul fikihnya, ilmu tafsirnya, ulumul Qur'annya. Belum lagi kita tahu apa itu am, apa itu khos. Belum lagi kita tahu mana
ayat yang mansukhoh, an-nasikh wal mansukh kita nggak tahu. Jadi kalau seperti itu maka ya kita bermadhab. Artinya apa? Kita mengikuti pemahaman para ulama. Baik itu dalam bidang akidah, kita mengikuti pemahaman Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Untuk memahami ayat dan hadis yang bicara tentang hukum, tentang fikih, kita mengikuti pemahaman salah satu dari 4 mazhab. Untuk memahami ayat hadis bicara tentang tasawuf, kita mengikuti pemahaman Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Nah ini kita, karena kita apa? Menyadari bahwa kita memang nggak mampu untuk berijtihad. Jangankan kita, para ulama yang sudah luas ilmunya saja itu masih bermadhab kepada para imam mujtahid. Al-Imam Al-Ghazali, siapa yang meragukan keilmuannya? Seorang ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam. Ilmunya sangat luas. Tetapi beliau bermadhab mengikuti Imam Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam An-Nawawi, beliau Al-Hafidh dalam bidang hadis. Ribuan hadis, ratusan ribu hadis hafal matnan wa sanadan. Sangat mutabahir, sangat mendalam fikihnya, mendalam bahasa Arabnya. Tetapi beliau mengikuti Imam Syafi'i, bermadhab kepada Imam Syafi'i. Tapi sekarang ada orang Wahabi nggak tahu apa-apa. Hadis entah berapa yang dia hafal, itu pun tidak bersanad dan tidak hafal dengan sanadnya, itu kemudian mengatakan nggak boleh bermadhab, nggak boleh taklid kepada seorang ulama mujtahid, bahkan menganggap bahwa taklid kepada seorang ulama madhab dianggapnya sebagai syirik. Ini sudah keterlaluan, tidak tahu dirinya mereka terhadap diri mereka. Akhirnya apa? Akhirnya menjadikan pengikut mereka itu menjauhi para ulama, menjauhi kitab-kitab kuning, kemudian mendekatkan mereka kepada kitab-kitab terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, dibaca-bacanya, kemudian dia merasa lebih Islam daripada yang lainnya. Nah, ini bahaya. Dia mengira bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Padahal terjemahan Al-Quran itu adalah pemahaman penerjemah terhadap Al-Quran. Dan jika dibandingkan penerjemah Al-Quran itu dibandingkan dengan Imam Syafi'i, ya tidak ada sekuku hitam ini dari sisi keilmuannya. Lalu apakah kita akan mengikuti seorang penerjemah dan meninggalkan Al-Imam Syafi'i? Tentu orang yang berakal tidak melakukan itu. Karena itu kita harus waspada terhadap kelompok-kelompok yang kemudian mencela mazhab, mencela taklid, mengajak kita untuk kemudian dalihnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maksud mereka langsung membaca terjemahan Al-Quran dan hadis. Tidak tahunya Al-Quran dan hadis, tidak tahunya terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu yang bahasa Arab itu. Kalau terjemahannya itu pemahaman dari penerjemah terhadap Al-Quran. Dan itu bisa menyalah jika orang yang menerjemahkannya tidak menguasai bahasa Arab dengan baik atau tidak menguasai ilmu-ilmu pendukung yang lainnya. Karena dalam menerjemahkan seseorang harus paham dulu sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya, baru dia bisa menerjemahkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita melebar ke sana karena kita bicara tentang mazhab. Kitab Matan Abi Syuja ini itu fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Berarti mengikuti pemahaman Al-Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis.
yang kemudian terkonsep dalam konsep-konsep ilmu fikih. Itu yang kita ikuti. Ya, Al-Imam Syafi'i sendiri, beliau ini namanya, kunyahnya itu Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad, ayah beliau namanya Idris, sehingga beliau namanya itu Muhammad bin Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Itu nasab beliau. Beliau nasabnya berarti itu bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada Abdu Manaf, ketemunya di situ. Kalau Rasulullah itu Muhammadun al-Hashimiyyu, kalau Al-Imam Syafi'i itu Muhammadun al-Muttalibiyyu. Jadi yang satu dari Banil Muttalib, yang satu dari Banu Hashim. Nabi Muhammad Rasulullah itu dari Bani Hashim. Kalau Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris itu dari Banu Al-Muttalib. Jadi Abdu Manaf itu memiliki anak, yaitu siapa namanya? Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib di sini bukan Abdul Muttalib yang kakek Nabi, bukan. Abdul Muttalib yang putra dari Abdu Manaf, yang juga memiliki putra yaitu Hashim. Dari Abdu Manaf, dari Hashim kemudian menurunkan Rasulullah. Dari Abdul Muttalib ini kemudian menurunkan siapa? Menurunkan Al-Imam Syafi'i di belakang hari kemudian, jauh setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada tahun beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah, tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu wafat, tahun yang sama. Hadirin rahimakumullah. Beliau itu namanya Muhammad bin Idris, tapi dikenal dengan nama Al-Imam Syafi'i. Kenapa kok nggak dikenal dengan Muhammad atau Idris atau yang lain? Tetapi dikenal lebih dengan Asy-Syafi'i. Jawabannya karena di antara kakek beliau itu ada yang bernama Syafi'. Jadi di antara kakek beliau itu ada yang bernama Syafi'. Ada Utsman bin Syafi' ibn As-Sa'ib. Nah, mazhab beliau dinisbatkan kepada siapa? Kepada salah satu kakek beliau, tapi tidak kepada kakek pas, kakek yang agak jauh. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok mazhabnya tidak disebut misalnya dengan nama beliau sendiri Muhammadi, atau mazhab Idrisi, atau mazhab Al-Abbasi, atau mazhab Utsmani, tetapi disebut mazhab Asy-Syafi'i? Dinisbatkan kepada kakek yang bernama Syafi'. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk mengambil keberkahan kesahabatan dari kakek beliau, yang mana beliau itu adalah sahabiyun ibnu sahabiyin, seorang sahabat putra sahabat. Putra sahabat. Jadi Syafi', kakek beliau ini adalah sahabat Nabi. Kemudian bapaknya Syafi' yang bernama As-Sa'ib itu juga sahabat Nabi. Jadi beliau menisbatkan mazhabnya pada siapa? Pada kakek beliau yang bernama Syafi', karena Syafi' ini adalah putranya As-Sa'ib yang juga sahabat putra sahabat. Di sini memiliki apa? Memiliki keutamaan tersendiri. Kalau dinisbatkan kepada As-Sa'ib, misalnya As-Sa'ib putra bapaknya bukan sahabat. Kalau dinisbatkan kepada misalnya Utsman, maka Utsman ini bukan sahabat, Syafi' yang sahabat. Tapi kalau dinisbatkan kepada Syafi', maka Syafi' sahabat, bapaknya juga sahabat. Nah, makanya di sini apa? Untuk
ngambil berkah dari kesahabatan kedua kakeknya tersebut, maka mazhab beliau Al-Imam Muhammad bin Idris dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i kita semuanya sudah mengenal beliau. Beliau lahir tadi kita katakan tahun 150 Hijriah. Wafatnya tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Usia beliau muda. Beliau 54 tahun. Di usianya 54 tahun tergolong masih sangat muda, tetapi ilmunya sudah memenuhi bumi ini. Nah, ajaran Al-Imam Syafi'i ini dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Dari kebanyakan umat Islam di seluruh dunia, dari 4 mazhab ini, yang paling banyak dianut itu adalah mazhab Syafi'i. Di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, itu Indonesia yang negara Islam terbesar, itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Malaysia juga mazhab Syafi'i, Mesir juga mazhab Syafi'i. Di belahan dunia ini kebanyakan mazhabnya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Padahal usia beliau hanya 54 tahun, tetapi ilmunya sudah memenuhi bumi ini. Para ulama mengatakan Imam Syafi'i ini itu apa namanya, keberadaannya itu sudah apa namanya, diisyaratkan oleh hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebutkan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Rasulullah mengatakan akan ada seorang alim yang berasal dari suku Quraisy yang akan memenuhi bumi ini dengan ilmu. Nah, ternyata itu cocok sama Imam Syafi'i. Hadis itu cocok dengan Imam Syafi'i. Karena ilmu Imam Syafi'i ini ternyata betul memenuhi bumi ini. Maka para ulama mengatakan hadis ini itu yang dimaksud adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang alim dari suku Quraisy yang akan memenuhi bumi ini dengan ilmu. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Beliau lahirnya di Gaza, di Palestina, sekarang disebut Gaza, Palestina. Kemudian beliau Beliau menuntut ilmu, melakukan rihlah ilmiah sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas. Seperti yang kita ketahui, beliau datang ke Imam Malik bin Anas, gurunya, untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik bin Anas. Sebelum belajar beliau sudah hafal duluan. Beliau sudah menghafalnya di dalam hati beliau. Kemudian beliau berpindah-pindah. Beliau ke Baghdad. Di Baghdad, Irak, beliau membuat mazhabnya yang disebut dengan mazhab qadim. Kemudian setelah itu beliau sempat ke Makkah, kemudian kembali ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Di Mesir ini beliau membuat mazhab yang baru, namanya mazhab jadid. Mazhab jadid. Sehingga ada dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 qaul, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Al-Imam Syafi'i memerintahkan kita agar kita mengikuti qaul jadid. Maka secara umum yang kita amalkan itu adalah qaul jadid dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, meskipun ada juga beberapa qaul qadim yang juga diamalkan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah profil singkat tentang Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena kalau dijelaskan tentang biografi beliau tentu akan sangat luas. Beliau seorang ulama besar, ulama yang sangat besar yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir
Beliau mengatakan tadi sudah kita terangkan berharap beliau untuk mendapatkan pahala dari Allah, kemudian juga beliau berharap taufik Allah pada kebenaran, karena beliau menyadari dan kita juga semuanya mengetahui bahwa taufik Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang bisa beramal soleh dan menjadikan seseorang itu beramal sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah. Allah menciptakan kemampuan pada kita untuk berbuat ketaatan. Wa ma taufiqi illa billah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini kita baru masuk kepada Kitabut Thaharah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.